Pasukan Israel secara brutal menghancurkan dan meratakan gedung parlemen Palestina di Gaza pada Rabu, tanggal 15 November tahun 2023. Rezim Zionis menggambarkan tindakan tersebut sebagai bagian dari perang melawan Hamas. Juru bicara Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang berbahasa Arab, Ofir Gendelman, mengunggah video pembongkaran berdurasi 1 menit di X. Gambar tersebut menunjukkan bangunan yang rusak berat meledak menjadi pilar asap dan debu. Sementara pasukan pertahanan Israel, IDF, di parit terdekat tertawa dan bersorak, "Hari ini, pasukan darat kami meledakkan markas Dewan Legislatif Hamas di jalur Gaza sebagai bagian dari penghancuran Hamas," tulis Gendelman. Gedung Dewan Legislatif Palestina, PLC, terletak di Jalan Omar Al-Mukhtar di pusat kota Gaza. Pada Senin, para tentara Brigade Golani IDF berpose di dalam dengan bendera Israel, setelah menaklukkan daerah tersebut, menurut outlet berita Israel I24 News. PLC sebagian besar tidak aktif sejak tahun 2007, ketika Hamas mengambil alih kekuasaan di Gaza dan memisahkan diri dari gerakan Fatah di tepi barat. Israel melancarkan perang skala penuh melawan Hamas bulan lalu, setelah serangan kelompok pejuang Palestina ke desa-desa dan pos-pos Israel di dekat Gaza yang menewaskan sekitar 1.200 orang. Selain blokade total terhadap wilayah kantong tersebut, artileri dan pesawat Israel telah membombardir Gaza selama lebih dari sebulan. Pasukan darat IDF memasuki daerah kantong tersebut pada tanggal 1 November. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Ramallah, lebih dari 11.200 orang telah tewas di Gaza sejak pecahnya permusuhan, dan 2.700 orang lainnya dilaporkan hilang. Sekitar 2/3 dari korban adalah perempuan dan anak-anak. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengklaim Hamas telah kehilangan kendali atas jalur Gaza yang telah mereka kuasai selama 16 tahun. Dia menyebut warga sipil menjarah pangkalan Hamas. Hamas telah kehilangan kendali atas Gaza. Teroris melarikan diri ke selatan. Warga sipil menjarah pangkalan Hamas, kata Gallant tanpa bukti dilansir AFP. Selasa, tanggal 14 November tahun 2023, Gallant menyebut warga sipil sudah tidak percaya dengan pemerintah. Mereka tidak lagi percaya pada pemerintah. Tambah Gallant dalam video yang disiarkan di stasiun TV utama Israel, perang di Gaza meluas ke Lebanon. Sebelumnya, otoritas Iran menyebut perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas di jalur Gaza telah meluas ke negara tetangganya, Lebanon. Teheran bahkan memperkirakan kemungkinan perang akan semakin meluas ke kawasan Timur Tengah lainnya, seperti dilansir Al Arabiya, Senin, tanggal 13 November tahun 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Pasukan Dirgantara Garda Revolusi Iran, Amir Ali Hajizadeh, dalam komentar terbarunya seperti dikutip kantor berita Tasnim. "Saat ini, kita bisa melihat bahwa perang telah meluas, dengan Lebanon terlibat di dalamnya," sebut Hajizadeh dalam pernyataannya. Ketegangan terus meningkat di perbatasan utara Israel, dengan kelompok Hizbullah yang bermarkas di Lebanon melancarkan serangan lintas perbatasan secara rutin yang menargetkan situs-situs Israel, dan militer Tel Aviv membalas serangan-serangan tersebut. Hizbullah diketahui sejak lama didukung oleh Iran. Kemungkinan besar bentrokan akan semakin besar, masa depan tidak jelas, meskipun Iran siap menghadapi segala kondisi, cetus Hajizadeh. Saat ditanya soal ancaman Amerika Serikat, AS terhadap Iran, Hajizadeh menjawab, "AS tidak mengancam Iran. Iran tidak dalam posisi di mana siapapun akan berusaha mengancamnya, karena kami saat ini berada di puncak kekuatan militer kami." Washington, pada Minggu, 12/11, waktu setempat, melancarkan serangan militer ke wilayah Suriah yang menargetkan Garda Revolusi Iran dan fasilitas yang berafiliasi dengan Teheran. Serangan itu menjadi respons terbaru bagi rentetan serangan yang melanda pasukan AS yang ditempatkan di Suriah dan Irak saat meningkatnya ketegangan di kawasan imbas perang yang terus berlangsung antara Israel dan Hamas di jalur Gaza. Pasukan militer AS melancarkan serangan presisi terhadap fasilitas-fasilitas di Suriah bagian timur yang digunakan oleh Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, Iran dan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Iran sebagai tanggapan atas serangan berkelanjutan terhadap personel AS di Irak dan Suriah, ucap Menteri Pertahanan, Menhan, AS Lloyd Austin dalam pernyataannya. Serangan tersebut dilakukan terhadap fasilitas pelatihan dan rumah persembunyian di dekat kota Abu Kamal dan Mayadin, imbuhnya.